Saya udah mau nikah sama dia Pak Ustadz, gak jadi. Boleh jadi, itulah yang diselamatkan Allah. Langsung buat update status saya. Boleh jadi kau adalah takdir jelekku yang diselamatkan Allah. Apa hukumnya perempuan terapi di tempat terapi yang pengurutnya laki-laki semua? Perempuan gatal. Jangan kalian pergi berkusuk sama tukang kusuk laki-laki. Kalian bapak-bapak, tengok bini kalian pergi kemana, siapa tukang kusuknya, siapa terapisnya. Perempuan nampak aurat, diurut kepala, mata, leher, berarti laki-lakinya tidak punya rasa cemburu. Suami, abang, adik yang tak ada rasa cemburu, la yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram. Kecuali bininya ini udah mau mati, dan tukang kusuk satu-satunya di Riau ini cuman bapak inilah. Kalau tak dikusuk kepalanya ini mati, pilihannya antara mati, maka bapak tuh pakai sarung tangan, nah, dipegang kusuknya kepala, dan laki-laki tak mengawasi karena tak boleh mati. Bapak pilih mana Pak? Dikusuk ini atau mati? Mati aja lah kata bapak. Tak boleh. Jangan berdua di kamar, jangan kena kulitnya, ditengok baik-baik. Kok bisa anak perempuan kalian dikusuk orang kalian kasih? Kok bisa bini kalian dipegang orang kalian kasih? Masih tak ada rasa cemburu. Orang yang tak ada rasa cemburu itu bermasalah hatinya. Dayuth diketahui hanya di situ yang tempatnya bagus dan bisa sembuh, dukun itu. Itu dukun. Apakah ada di Pekanbaru terapi mata untuk khusus akhwat? Bertanya pula terapi kawat. Kasih grup, carikan di grup terapi, kasihkan alamat-alamat terapi. Bagaimana cara menasehati keluarga atau tetangga yang rajin sholat 5 waktu di masjid tapi lupa sama istri dan anak perempuannya yang tak menutup aurat? Wahai bapak-bapak yang rajin ke masjid, bini kalian tak bertudung, anak kalian pacaran, sebelah kaki kalian udah masuk neraka Pak. Anda bagikan ke dia. Kalian bercakap payah, payah bercakap ini, biar saya aja, berat bercakap ini. Nah, nanti potongkan, kasihkan ke dia, kirimkan ke grup-grup bapak itu. Bapak-bapak yang sangat peduli pada sholat berjamaah ke masjid, balik kalian ke rumah, kumpulkan anak bini kalian, bilang ke bini kalian, jangan kau keluar rumah tak bertudung, jangan kau kasih anak kita dijemput pacarnya malam tahun baru, malam liburan, jangan dibiarkan dia bawa motor jalan ke sana kemari, aku nanti akan dituntut di hadapan Allah SWT. Ini kalau ke masjid bukan main lagi, menengok sop orang kurang rapat kan sop rapat. Tidak ada orang model begini, maka dia mesti dikasih tahu. Kalau tidak, dia akan diminta, kullukum ra'in, wahai kalian bapak-bapak kepala rumah tangga, kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah udah, potong nanti di share. Banyak sekarang orang tua punya anak perempuan mengizinkan anaknya pacaran dengan alasan pacarnya sudah dia kenal.
sering datang ke rumah dan kelihatannya orang baik. Bapak, ibu membiarkan anak pacaran, dibonceng orang, walaupun kenal, walaupun saudara, maka sama dengan memberi kesempatan anak untuk berzina. Ibu, bapak, kalau punya anak perempuan, datang laki-laki bertamu, tanya, mau apa nak? Mau apa dek? Saya teman kuliah anak bapak, saya mau kenalan. Kalau kau mau serius, kunikahkan kau sama dia. Tembak dia langsung. Di situ nanti nampak dia serius tak serius. Mau jalan aja pak, hambuslah kau. Kau kalau memang mau serius sama anakku, kunikahkan kau sama dia. Begitu caranya. Masih sekolah. Masih sekolah. Kau kalau mau serius sama anakku, kunikahkan kau sama dia, tapi dia masih sekolah. Sanggup kau menunggu dia selesai sekolah? Kalau sanggup kau menunggu, ini udah aku siapkan matrin 10.000. Tanda tangan, kau tunggu dia. Tapi jangan kau bawa-bawa dia. Kata dia, nanti aja lah pak. Kata dia, tak lulus dia dah. Anakku masih sekolah, aku tak mau dia sekolahnya berhenti, aku mau dia sarjana. Mau tak kau menunggu? Kita lihat nanti aja pak. Enak aja anak-anakku. Kalau anak kau tak bisa begitu. Biarkan anak kita dibawa orang. Bagaimana cara menyikapi orang yang tak paham, diberi paham tapi tak menerima paham? Dia tak paham, mau dikasih paham tapi dia tak mau menerima paham. Orang begini, ini namanya kalau bahasa Melayu, bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kita ini hidup ini dua aja. Kalau pandai diikut, kalau bodoh diajar. Kalau pintar tak terikut, bodoh tak terajar, tinggalkan. Ini orang tak betul. Saya kalau ada yang bertanya, saya jawab. Tapi kalau nyinyir, kita jawab sekali dah cukup. Orang nyinyir tak perlu. Kalau kita teruskan sama orang nyinyir, dua kemungkinan. Kalau enggak, awak gilo jo gilo. Bagaimana hukumnya seseorang menjanjikan umroh di depan publik, dipertontonkan orang banyak? Seketika jumpa sudah dibahas akan diberangkatkan, selesai pulang dari safar, akan tetapi beliau malah memberangkatkan orang lain sebanyak 14 orang, dan saya tidak termasuk dalam pemberangkatan di tahun 2025 tersebut. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Berarti orang ini munafik. Jangan berkawan sama orang munafik. Orang munafik di mana tempatnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya di kerak api neraka. Bersyukurlah antum tidak jadi berangkat sama orang munafik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau kamu berhadapan dengan orang tak baik, lalu Allah jauhkan kamu dari dia, berarti itulah doa kamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Wasrif anna syarra ma qadait. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Pak Ustadz, kawanku ini meninggalkan aku. Boleh jadi itulah doamu yang dikabulkan Allah tiap subuh.
wa qina syarra ma qadam. Saya udah mau nikah sama dia Pak Ustaz, gak jadi. Boleh jadi, itulah yang diselamatkan Allah. Langsung buat update status saya. Boleh jadi kau adalah takdir jelekku yang diselamatkan Allah. Wa qina syarra ma qadam. Terus gimana lah nasib kita udah dijanjikannya, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu, kita kan udah berniat nih mau berangkat kan udah dijanjikannya, ternyata tak berangkat, rezeki tak berpintu. Allah kalau mau ngasih tak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang lemah dendam, orang kuat melupakan, orang cerdas tak memperdulikan. Kalau ada yang dendam, orang lemah. Kalau ada yang melupakan, memaafkan, orang kuat. Tapi kalau orang cerdas, tak dipedulikan. Saya orang cerdas. Saya kalau diajak orang, dia tak saya pedulikan. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Allah mau menyelamatkan kita dari orang munafik. Kalau bagi saya, kita udah buat baik, dibalas orang tak baik, Allah mau menyelamatkan saya. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Udah hari ini. Orang yang mengucapkan selamat Natal, konsekuensinya ada 3. Mengatakan Nabi Isa lahir 25 Desember, mengatakan Nabi Isa mati di palang salib, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. 3 konsekuensi. Begitu kata para ulama. Saya tak mau ikut pendapat Ustaz. Siapa nyuruh antum saya memaksa? Siapa yang ada saya memaksa ikut pendapat saya? Orang yang paling berani berfatwa nggak apa-apa tuh. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang paling berani bertakwa, paling berani masuk neraka. Makanya hati-hati. Nabi Isa tidak lahir 25 Desember, Nabi Isa tidak mati di palang salib, Nabi Isa bukan anak Tuhan. Mana dalil Nabi Isa bukan anak Tuhan? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Mana dalil Nabi Isa bukan Trinitas? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas. Mana yang mengatakan Nabi Isa tidak mati disalib? Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada seorang laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, namanya Yahuza Yudas Iskariot. Mana dalil bahwa Nabi Isa bukan lahir 25 Desember? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pundakmu ke pangkal batang kurma, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma. Buah kurma mengkal, gugur bulan Agustus, musim panas. Bulan Desember ini putih ya pun tak ada. Dalil yang kedua, Nabi Isa lahir ketika bintang sedang terang. Ini bulan 12 ini, tengoklah ke atas, salju gelap, mana nampak bintang. Dalil ketiga, Nabi Isa lahir ketika domba-domba sedang di padang rumput. Sekarang di padang rumput tertutup salju semua, tak ada domba yang ke salju.
Sekarang ini domba semua di kandang dan semua padang rumput tertutup salju. Jelas? Tak juga jelas. Itulah tadi maksud yang cari paham, udah dikasih paham, tak terima paham. Nah, ada orangnya di sini. Nanti kasih paham, tak menerima paham. Jadi itu apa yang dia bertanya ke kita? Untuk mancing-mancing supaya di komen, supaya saya diserang orang. Tak masalah, tak peduli saya itu mau diserang, mau diapakan orang. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, bisa membantu baik anak perempuan sendiri, anak orang, fakir miskin, du'afa. Dengan itu diturunkan Allah pertolongan untuk kita. Ala hazihi niyah al-Fatihah.